Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin Bapak perkenalkan, saya Stephen Mokago dengan NIM 250201021971 akan mempresentasikan terkait dengan makalah yang telah saya buat berjudul Cyber Security Management. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, pemerintahan, kesehatan, perbankan, perdagangan elektronik, hingga industri. Pemanfaatan teknologi digital memberikan berbagai keuntungan berupa efisiensi, kecepatan akses informasi, dan kemudahan dalam berkomunikasi. Namun, semakin tingginya ketergantungan terhadap sistem digital juga meningkatkan risiko terhadap berbagai ancaman keamanan cyber yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang menjadi fondasi utama keamanan informasi. Ancaman keamanan cyber saat ini berkembang semakin masif dan terorganisasi. Serangan cyber tidak lagi hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan kelompok kriminal terorganisasi, aktor negara, hingga jaringan kejahatan internasional. Bentuk serangan yang sering terjadi meliputi malware, ransomware, phishing, pencurian identitas, kebocoran data, serangan distributed denial of service atau biasa yang kita dengar dengan istilah DDoS, dan eksploitasi kerentanan sistem. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Von Solms dan Van Meerkerk tahun 2013, keamanan cyber telah berkembang dari perlindungan teknologi menjadi isu strategis yang mencakup aspek manusia, proses, organisasi, dan kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan keamanan cyber yang hanya berfokus pada teknologi tidak lagi memadai untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Besarnya dampak ekonomi akibat kejahatan cyber juga menunjukkan bahwa keamanan cyber telah menjadi perhatian global. Cyber Security Ventures memperkirakan bahwa kerugian akibat kejahatan cyber akan mencapai 10,5 triliun dolar Amerika Serikat per tahun pada tahun 2025, meningkat secara signifikan dibandingkan 3 triliun dolar pada tahun 2015. Peningkatan ini dipengaruhi oleh semakin luasnya permukaan serangan digital, pertumbuhan penggunaan komputasi awan, Internet of Things, serta meningkatnya jumlah pengguna internet di seluruh dunia. Kejahatan cyber bahkan diperkirakan menjadi salah satu ancaman ekonomi terbesar yang dihadapi organisasi dan negara pada era digital saat ini. Di Indonesia, ancaman keamanan cyber juga menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan percepatan transformasi digital nasional. Berbagai kasus kebocoran data pribadi, peretasan sistem layanan publik, serta serangan ransomware terhadap institusi pemerintah dan swasta menunjukkan bahwa keamanan cyber masih menjadi tantangan yang besar. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengelolaan keamanan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif melalui identifikasi resiko, pengendalian keamanan, pemantauan ancaman, dan peningkatan kesadaran pengguna. Salah satu sektor yang sangat bergantung pada teknologi digital adalah sektor pendidikan. Sejak pandemi COVID-19 atau COVID-19, penggunaan sistem pembelajaran elektronik, le- learning management system, penyimpanan data berbasis cloud, dan berbagai platform konferensi video mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan penggunaan teknologi tersebut juga membuka peluang terjadinya serangan cyber yang dapat mengancam keamanan data akademik, data pribadi mahasiswa dan dosen, serta keberlangsungan proses pembelajaran. Penelitian oleh Al-Janabi dan Al-Sorbaji pada tahun 2016 menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan digital menghadapi berbagai tantangan keamanan informasi yang memerlukan kebijakan dan manajemen keamanan yang efektif agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara aman dan berkelanjutan. Untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut diperlukan penerapan cyber security management atau manajemen keamanan cyber yang terencana dan berkelanjutan.
Cyber security management merupakan proses pengelolaan kebijakan, sumber daya, teknologi, dan sumber daya manusia untuk melindungi aset informasi organisasi dari berbagai ancaman cyber. Menurut Humphreys, pada tahun 2018, keberhasilan pengelolaan keamanan informasi tidak hanya bergantung pada penerapan teknologi keamanan, tetapi juga pada komitmen manajemen, budaya keamanan, serta penerapan kerangka kerja keamanan yang sistematis. Dengan demikian, pemahaman mengenai cyber security management menjadi sangat penting bagi organisasi maupun individu agar mampu menjaga keamanan informasi dan meminimalkan resiko yang timbul akibat perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Berdasarkan latar belakang di atas, makalah ini membahas beberapa pertanyaan utama sebagai berikut. Satu, apa itu cyber security dan bagaimana perkembangannya? Dua, bagaimana tren ancaman cyber di tingkat global saat ini? Tiga, apa saja elemen dan aspek penting dalam cyber security? Empat, bagaimana cara mengelola risiko keamanan cyber dalam sebuah organisasi? Lima, bagaimana kebijakan dan tata kelola keamanan cyber diterapkan? Enam, apa itu klasifikasi informasi dan bagaimana kaitannya dengan privacy? Tujuh, apa saja jenis ancaman serangan cyber yang perlu diwaspadai? Dan yang terakhir, delapan, bagaimana teknologi keamanan data diterapkan dalam sistem e-education? Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar cyber security dengan bahasa yang mudah dipahami, menggambarkan ancaman cyber yang berkembang di tingkat global, mendeskripsikan elemen-elemen penting dalam keamanan cyber, menjelaskan cara mengelola risiko keamanan cyber secara sistematis, menguraikan pentingnya kebijakan dan tata kelola keamanan cyber, menjelaskan konsep klasifikasi informasi dan perlindungan privasi, mengidentifikasi ragam ancaman dan serangan cyber yang ada, serta menganalisis penerapan keamanan data dalam studi kasus e-education. Secara teoritis, makalah ini diharapkan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca yang ingin memahami manajemen keamanan cyber secara menyeluruh. Secara praktis, makalah ini dapat menjadi panduan awal bagi institusi pendidikan, pengelola sistem informasi, dan masyarakat umum dalam menghadapi ancaman cyber yang semakin nyata. Apa itu cyber security? Cyber security adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat digital, aplikasi, dan data dari berbagai ancaman atau serangan yang terjadi di dunia maya. Tujuan utamanya ialah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi agar tetap aman dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Menurut Cragen et al. Tahun 2014, cybersecurity merupakan kumpulan sumber daya, proses, dan struktur yang digunakan untuk melindungi ruang cyber dan sistem yang terhubung dengannya dari berbagai ancaman dan gangguan. Sementara itu, von Solms dan Van Niekerk pada tahun 2013 menjelaskan bahwa konsep cybersecurity lebih luas dibandingkan keamanan informasi. Cybersecurity bertujuan melindungi penggunaan, mohon maaf, saya ulangi, bertujuan untuk melindungi pengguna, perangkat, layanan digital, dan seluruh lingkungan cyber yang saling terhubung. Oleh karena itu, penerapan cybersecurity membutuhkan pendekatan yang menyeluruh agar berbagai aset digital dapat terlindungi secara optimal. Dalam praktiknya, cybersecurity mencakup berbagai kegiatan seperti penggunaan kata sandi yang kuat, pemasangan antivirus, pembaruan sistem secara berkala, pengamanan jaringan, pengelolaan hak akses pengguna, hingga pelatihan kesadaran keamanan bagi pengguna. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mengurangi resiko serangan dan menjaga keberlangsungan operasional organisasi di era digital. Semua upaya keamanan cyber bertumpu pada tiga prinsip utama yang dikenal sebagai CIA Triad, yaitu confidentiality. Saya ulangi, confidentiality atau yang disebut dengan kerahasiaan,
yakni data hanya boleh diakses oleh orang yang berhak. Contohnya, nilai ujian mahasiswa tidak boleh dilihat oleh sembarang orang, kecuali dosen maupun mahasiswa tersebut sendiri. Kemudian ada integriti atau integritas, yakni data tidak boleh diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Misalnya, nilai yang tersimpan di sistem harus benar dan tidak bisa dimanipulasi. Yang terakhir, availability atau ketersediaan, yakni sistem harus bisa diakses kapanpun dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Jika server tiba-tiba tidak bisa diakses karena diserang, maka prinsip ini terganggu. Ancaman cyber terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Pada awal era internet, ancaman masih hanya terbatas pada virus sederhana yang menyebar melalui disket atau email. Kini, ancaman telah berkembang menjadi serangan terorganisir yang dijalankan oleh kelompok kriminal, bahkan disponsori oleh negara. Kemunculan ransomware, WannaCry pada tahun 2017 menjadi salah satu tonggak penting, di mana lebih dari 200.000 komputer di 150 negara terinfeksi dalam hitungan jam, menyebabkan kerugian miliaran dolar. Kejadian ini membuktikan bahwa ancaman cyber sudah berdampak pada skala global dan tidak mengenal batas negara. Situasi keamanan cyber global saat ini menunjukkan bahwa organisasi di berbagai sektor menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Serangan cyber tidak lagi hanya dilakukan untuk tujuan iseng atau mencari keuntungan finansial semata, tetapi juga digunakan untuk mencuri informasi strategis, mengganggu operasional organisasi, bahkan untuk memengaruhi stabilitas suatu negara. Salah satu indikator yang menunjukkan besarnya dampak ancaman cyber adalah tingginya biaya yang harus ditanggung akibat kebocoran data. Laporan Cost of a Data Breach Report tahun 2023 yang diterbitkan oleh IBM menyebutkan bahwa rata-rata kerugian akibat satu insiden kebocoran data secara global mencapai 4,45 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2023. Angka tersebut meningkat sekitar 15% dalam 3 tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa dampak finansial dari serangan cyber semakin besar dari waktu ke waktu. Selain faktor teknologi, manusia masih menjadi salah satu titik lemah utama dalam keamanan cyber. Berdasarkan data Breach Investigations Report DBIR tahun 2023 yang diterbitkan Verizon, sekitar 74% insiden pelanggaran data melibatkan unsur manusia, seperti kesalahan pengguna, penggunaan kata sandi yang lemah, kelalaian dalam menjaga informasi sensitif, atau menjadi korban serangan phishing. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan keamanan cyber tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada tingkat kesadaran dan perilaku pengguna dalam menjaga keamanan informasi. Ancaman cyber juga terus meningkat dari sisi frekuensi serangan. Laporan keamanan cyber global menunjukkan bahwa rata-rata organisasi menerima lebih dari 1.000 serangan cyber setiap minggu pada tahun 2022. Serangan tersebut dapat berupa malware, ransomware, pencurian kredensial, eksploitasi kerentanan sistem, maupun serangan terhadap layanan berbasis internet. Tingginya jumlah serangan tersebut menunjukkan bahwa setiap organisasi yang terhubung dengan internet berpotensi menjadi target serangan kapan saja. Di samping itu, perkembangan teknologi seperti komputasi awan, Internet of Things, kecerdasan buatan, atau artificial intelligence, serta meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung ke internet turut memperluas attack surface atau permukaan serangan cyber. Semakin banyak perangkat dan sistem yang saling terhubung, semakin besar pula peluang bagi pelaku kejahatan cyber untuk menemukan celah keamanan yang dapat dieksploitasi. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ancaman cyber saat ini telah berkembang menjadi risiko global yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak.
Organisasi tidak hanya perlu berinvestasi pada teknologi keamanan, tetapi juga meningkatkan kesadaran pengguna, memperkuat kebijakan keamanan informasi, serta menerapkan manajemen keamanan cyber yang terintegrasi untuk mengurangi resiko serangan dan dampak kerugian yang ditimbulkan. Berikut beberapa tren ancaman cyber yang sedang berkembang pada saat ini. Yang pertama, ada ransomware, merupakan jenis serangan yang mengunci atau mengenkripsi data korban, lalu meminta uang tebusan agar data bisa dikembalikan. Kini taktiknya makin nyata, yakni data korban tidak hanya dikunci, tetapi juga dicuri dan diancam akan disebarkan ke publik jika tebusan tidak dibayar. Yang kedua, pelaku kejahatan cyber mulai menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk membuat email phishing yang lebih meyakinkan, mencari celah keamanan lebih cepat, dan bahkan membuat malware yang bisa menghindari sistem deteksi. Yang ketiga, penyerang tidak selalu menyerang target utama secara langsung. Mereka bisa masuk melalui vendor atau penyedia layanan pihak ketiga yang digunakan oleh target. Insiden SolarWinds pada 2020 menjadi contoh nyata bagaimana satu celah di pemasok perangkat lunak bisa berdampak pada ribuan organisasi sekaligus. Dan yang terakhir, semakin banyak organisasi yang menyimpan data di layanan cloud, namun pengaturan yang salah atau kelemahan dalam sistem cloud juga membuka peluang bagi penyerang untuk masuk. Elemen-elemen dan aspek penting dalam cyber security. Keamanan cyber terdiri dari lapisan perlindungan yang bekerja sama, yaitu melindungi lalu lintas data yang mengalir saya ulangi, melindungi lalu lintas data yang mengalir di dalam dan keluar jaringan. Contohnya alat, mohon maaf, contoh alatnya merupakan firewall dan sistem pendeteksi intrusi atau IDS. Yang kedua, memastikan perangkat lunak yang digunakan bebas dari celah keamanan. Ini mencakup pengujian keamanan sebelum aplikasi diluncurkan ke publik. Yang ketiga, melindungi perangkat dari laptop, saya ulangi, melindungi perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet yang digunakan oleh pengguna. Keempat, memastikan data dilindungi saat disimpan maupun dikirimkan. Salah satunya melalui enkripsi. Dan yang terakhir, memastikan hanya orang yang berhak yang bisa mengakses sistem tertentu menggunakan mekanisme seperti kata sandi, sidik jari, atau autentifikasi dua langkah. Yang saya sebutkan tadi merupakan komponen teknis. Selanjutnya aspek non teknis. Teknologi secanggih apapun tidak akan efektif tanpa dukungan dari aspek manusia dan organisasi. Ada tiga aspek non teknis yang sangat menentukan keberhasilan program keamanan cyber. Yang pertama, karyawan yang tidak dilatih tentang keamanan digital adalah pintu masuk yang paling mudah bagi penyerang. Pelatihan rutin dan pembangunan budaya sadar keamanan sangat penting di lingkungan organisasi. Kedua, prosedur yang jelas seperti cara merespon insiden, cara memperbarui sistem, dan cara mengelola akses pengguna, membantu organisasi bertindak cepat dan tepat saat ancaman muncul. Dan yang terakhir, kebijakan dan pengawasan dari pimpinan organisasi memastikan bahwa keamanan cyber mendapat perhatian dan sumber daya yang memadai. Agar lebih terstruktur, banyak organisasi menggunakan kerangka kerja atau framework yang sudah diakui secara internasional. Dua yang paling umum digunakan ialah NIST Cyber Security Framework yang terdiri dari 5 fungsi utama, yaitu identifikasi, lindungi, deteksi, tanggapi, dan pulihkan. Framework ini membantu organisasi membangun program keamanan cyber secara bertahap dan terukur. Kemudian ada ISO IEC 27001
standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi yang memberikan panduan lengkap tentang cara mengelola keamanan informasi dalam organisasi. Apa itu risiko keamanan cyber? Risiko keamanan cyber adalah kemungkinan terjadinya kerugian akibat ancaman yang berhasil memanfaatkan celah dalam sistem kita. Cara mudah memahaminya adalah dengan rumus berikut. Risiko sama dengan ancaman X kerentanan X dampak. Yang artinya sebuah ancaman hanya akan berbahaya jika ada celah atau kerentanan yang bisa dimanfaatkan. Dan bahayanya semakin besar jika dampaknya pun semakin besar. Misalkan jika sistem kita tidak pernah diperbarui dan ada penyerang yang mengincar celah tersebut dan data yang tersimpan sangat sensitif, maka risikonya sangat tinggi. Tahapan manajemen risiko ialah sebagai berikut. Yang pertama, mendata semua aset penting, potensi ancaman dan celah yang ada pada sistem. Kedua, menilai seberapa besar kemungkinan ancaman tersebut terjadi dan seberapa besar dampaknya jika terjadi. Ketiga, menentukan prioritas risiko mana yang paling perlu ditangani lebih dulu. Yang keempat, memilih cara mengatasi risiko, apakah dengan menguranginya, memindahkannya, menerimanya, atau menghindarinya. Dan terakhir, terus memantau dan meninjau karena ancaman bisa berubah kapan saja. Mengapa kebijakan itu penting? Kebijakan keamanan cyber merupakan dokumen resmi yang berisi aturan, tanggung jawab, prosedur, dan pedoman yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi dalam menggunakan dan melindungi sistem informasi. Kebijakan ini menjadi dasar bagi organisasi untuk menjaga keamanan data dan memastikan bahwa setiap individu memahami peran serta tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan digital. Pentingnya kebijakan keamanan cyber dapat dipahami melalui sebuah ilustrasi sederhana. Bayangkan sebuah kantor yang memiliki sistem CCTV, pintu akses elektronik, alarm keamanan, dan berbagai perangkat pengamanan modern lainnya. Meskipun teknologi tersebut sangat canggih, keamanan tersebut dapat terganggu apabila tidak ada aturan yang menjelaskan siapa yang berhak mengakses ruangan tertentu, bagaimana prosedur penggunaan kartu akses, atau bagaimana cara melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Dalam kondisi seperti itu, teknologi yang tersedia tidak hanya memberikan perlindungan yang maksimal karena tidak didukung oleh aturan yang jelas. Hal yang sama berlaku dalam keamanan cyber. Banyak insiden keamanan terjadi bukan karena kegagalan teknologi, melainkan karena kesalahan manusia atau tidak adanya prosedur yang jelas. Laporan Verizon Data Breach Investigations Report tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran data melibatkan unsur manusia, baik karena kesalahan pengguna, penggunaan kata sandi yang lemah, maupun keberhasilan serangan phishing. Oleh karena itu, kebijakan keamanan diperlukan untuk mengatur perilaku pengguna agar resiko tersebut dapat diminimalkan. Kebijakan keamanan cyber juga membantu organisasi dalam menetapkan standar penggunaan perangkat dan sistem informasi. Misalnya, kebijakan dapat mengatur kewajiban penggunaan kata sandi yang kuat, prosedur pencadangan data atau backup, pengelolaan hak akses pengguna, penggunaan perangkat pribadi untuk pekerjaan, hingga tata cara penanganan insiden keamanan. Dengan adanya aturan yang terdokumentasi dengan baik, seluruh anggota organisasi memiliki pedoman yang sama dalam menjaga keamanan informasi. Selain itu, kebijakan yang baik dapat meningkatkan kesadaran keamanan di lingkungan organisasi. Pengguna menjadi lebih memahami ancaman yang mungkin dihadapi serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melindungi data dan sistem yang mereka gunakan. Hal ini penting karena manusia seringkali menjadi titik terlemah dalam sistem keamanan informasi. Kebijakan keamanan cyber memiliki fungsi mendukung efektivitas teknologi keamanan yang digunakan organisasi. Kebijakan memberikan arah,
aturan, dan tanggung jawab yang jelas sehingga seluruh komponen organisasi dapat bekerja sama dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan terlindungi dari berbagai ancaman cyber. Dokumen kebijakan keamanan cyber dalam sebuah organisasi biasanya disusun dalam 4 tingkatan. Yang pertama, ada polisi atau kebijakan, dokumen paling umum yang menyatakan komitmen atau tujuan organisasi terhadap keamanan, contohnya kebijakan keamanan informasi. Yang kedua ada standar atau standard yang merinci persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendukung kebijakan. Contohnya standar panjang kata sandi minimal 12 karakter. Yang ketiga ada prosedur, langkah-langkah konkret yang harus dilakukan. Contohnya, prosedur melaporkan insiden keamanan. Dan terakhir panduan atau guideline, saran atau praktik terbaik yang dianjurkan, tetapi tidak wajib. Contohnya, panduan keamanan saat bekerja dari rumah. Di Indonesia, beberapa regulasi penting mengatur keamanan cyber dan perlindungan data. Di antaranya adalah UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, serta UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Regulasi ini mewajibkan organisasi untuk mengelola data secara bertanggung jawab dan memberikan sanksi bagi yang melanggar. Tidak semua informasi perlu dijaga dengan tingkat keamanan yang sama. Itulah mengapa perlu ada klasifikasi atau pengelompokan informasi. Dengan cara ini, sumber daya keamanan bisa dialokasikan dengan lebih efisien. Tidak terlalu ketat untuk data yang tidak sensitif, namun sangat ketat untuk data yang sangat penting. Begini contoh skemanya. Terlihat di tabel kategori, contoh data, dan perlindungan yang dibutuhkan. Kita mulai dari kategori rahasia. Contohnya seperti data intelijen maupun rahasia negara, atau bisa juga strategi bisnis. Perlindungan yang diperlukan seperti enkripsi yang kuat, akses sangat terbatas, dan audit yang ketat. Kedua, kategori konfidensial. Contoh data seperti data keuangan, data pelanggan, dan lain sebagainya. Perlindungan yang diperlukan menggunakan enkripsi atau MFA, multi-factor authentication, dan juga bisa dengan akses yang terbatas. Kemudian kategori internal, contohnya seperti kebijakan internal dan laporan operasional. Perlindungan yang diperlukan itu seperti kontrol akses standar, tidak boleh keluar dari organisasi. Kemudian yang terakhir ada kategori publik yang eh, kontrolnya itu berada pada level minimal dan bebas disebarkan seperti website, brosur, siaran pers, dan lain sebagainya. Privasi data adalah Saya ulangi, privasi data adalah hak setiap orang untuk mengontrol bagaimana informasi pribadinya dikumpulkan, digunakan, dan disebarkan. Indonesia kini telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. UU ini mengatur bahwa data pribadi hanya boleh dikumpulkan untuk tujuan yang jelas dan dengan persetujuan pemiliknya. Disimpan tidak lebih lama dari yang diperlukan dan dijaga keamanannya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi yang cukup berat. Berbagai ragam ancaman serangan cyber yang patut diwaspadai. Kita mulai dari malware. Malware merupakan istilah umum untuk perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengambil alih sistem komputer. Beberapa jenisnya yang perlu diketahui seperti virus,
worm, ransomware, spyware, trojan, dan lain sebagainya. Virus, program yang bisa menyebar dari satu file ke file lain dan merusak data. Virus membutuhkan tindakan pengguna untuk aktif. Misalkan, saya ulangi, misalnya dengan membuka file yang terinfeksi. Kemudian worm, mirip virus, tetapi bisa menyebar sendiri melalui jaringan tanpa perlu campur tangan pengguna. Kemudian ada trojan, malware yang menyamar sebagai program yang tampak berguna, tetapi sebenarnya membuka akses tersembunyi bagi penyerang. Ransomware, malware yang mengunci atau mengenkripsi data korban dan meminta tebusan. Ini adalah salah satu ancaman paling berbahaya saat ini, karena bisa melumpuhkan operasional sebuah organisasi. Lanjut, ada spyware, program yang secara diam-diam memata-matai aktivitas pengguna dan mencuri informasi seperti kata sandi atau data kartu kredit. Kemudian ada phishing atau rekayasa sosial. Phishing adalah upaya menipu pengguna agar memberikan informasi sensitif seperti kata sandi atau nomor kartu kredit dengan cara menyamar sebagai pihak yang terpercaya. Misalnya bank atau instansi pemerintah. Serangan ini bisa datang melalui email, pesan teks, atau bahkan telepon. Yang membuat phishing berbahaya adalah pesan yang dibuatnya terlihat sangat meyakinkan. Penyerang kini bahkan menggunakan AI untuk membuat pesan yang terasa personal dan relevan bagi korban. Beberapa variasinya antara lain spear phishing, phishing yang menyasar individu atau organisasi tertentu dengan pesan yang sangat personal. Kemudian ada whaling, spear phishing yang menyasar pejabat tinggi atau eksekutif sebuah organisasi, dan smishing, phishing melalui pesan SMS. Selanjutnya ada serangan jaringan, serangan yang menargetkan infrastruktur jaringan antara lain Distributed Denial of Service atau DDoS, serangan yang membanjiri server dengan jutaan permintaan sekaligus sehingga server menjadi tidak bisa diakses. Ini seperti ribuan orang masuk ke toko sekaligus sampai tidak ada pelayan yang mampu untuk melayani. Kemudian ada man in the middle, penyerang menyusup di antara dua pihak yang berkomunikasi dan bisa memantau atau mengubah isi komunikasi tersebut. Kemudian ada SQL injection, penyerang memasukkan perintah berbahaya ke dalam formulir atau URL untuk mengakses atau memanipulasi database sebuah website. Kemudian ada ancaman dari dalam atau insider threat. Tidak semua ancaman datang dari luar. Ancaman dari dalam bisa berasal dari karyawan, mantan karyawan, atau mitra yang memiliki akses ke sistem organisasi. Ada dua jenis utama. Yang pertama, insider berbahaya. Seseorang yang sengaja menyalahgunakan aksesnya untuk mencuri atau merusak data. Biasanya karena motif finansial atau dendam terhadap mungkin seseorang di organisasi atau mungkin organisasi itu sendiri. Kemudian ada insider yang ceroboh. Seseorang yang tidak sengaja menyebabkan insiden keamanan karena kurang berhati-hati. Misalkan terkena phishing atau salah mengirim file atau mendownload file atau membuka file. Lanjut ke teknologi keamanan data dan studi kasus e-education. Berikut adalah teknologi-teknologi kunci yang digunakan untuk melindungi data. Yang pertama ada enkripsi, merupakan proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak memiliki kunci untuk membukanya. Ini seperti mengirim surat dalam amplop yang hanya bisa dibuka oleh penerima yang punya kunci khusus. Enkripsi ini digunakan untuk melindungi data saat disimpan maupun saat dikirim melalui jaringan. Kedua ada
multi-factor authentication yang di mana sistem masuk yang memerlukan lebih dari satu cara verifikasi, yang biasanya ketika kita ingin login ke platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Jadi selain memasukkan kata sandi, pengguna juga harus memasukkan kode yang dikirimkan pada ponselnya. Dengan cara ini, meskipun kata sandi dicuri, penyerang tetap tidak bisa masuk karena tidak punya akses ke ponsel korban. Yang ketiga ada firewall dan sistem deteksi intrusi. Firewall berfungsi seperti penjaga pintu yang menyaring lalu lintas data masuk dan keluar berdasarkan aturan yang sudah ditentukan. Sistem deteksi intrusi atau IDS berfungsi seperti alarm yang memberikan peringatan ketika ada aktivitas mencurigakan di dalam jaringan. Kemudian ada SIEM, Security Information and Event Management, merupakan platform yang mengumpulkan dan menganalisis semua catatan aktivitas atau log, yang biasa disebut log, dari seluruh sistem secara real time. Dengan SIEM, tim keamanan bisa mendeteksi pola serangan lebih cepat dan merespon insiden dengan lebih efektif. Kemudian yang terakhir ada Zero Trust Architecture, merupakan pendekatan keamanan modern yang prinsipnya sederhana. Jangan percaya siapapun, bahkan orang yang sudah ada di dalam jaringan sekalipun. Setiap akses harus diverifikasi setiap saat. Ini sangat relevan di era kerja jarak jauh dan layanan cloud yang sedang booming saat ini. Mengapa e-education itu rentan? Sistem e-education mencakup berbagai platform digital seperti learning management system, portal mahasiswa, sistem ujian online, dan database akademik. Sistem ini menyimpan data yang sangat berharga, mulai dari data pribadi ribuan mahasiswa, sistem akademik, hingga informasi keuangan. Beberapa faktor yang membuat e-education rentan antara lain: volume data yang besar dan sensitif menjadikannya target yang menarik bagi penyerang. Kemudian pengguna yang beragam, dari mahasiswa hingga dosen hingga staf, dengan tingkat kesadaran keamanan yang berbeda-beda. Kemudian ada anggaran keamanan cyber yang seringkali terbatas di institusi pendidikan. Dan yang terakhir, sistem yang terhubung dengan banyak layanan pihak ketiga, sehingga membuka lebih banyak celah. Kasus nyata pada ancaman e-education, yang pertama ada kebocoran data mahasiswa pernah terjadi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, mengekspos nama, nomor identitas, dan data akademik jutaan mahasiswa. Penyebabnya antara lain pengaturan keamanan database yang salah dan kerentanan pada aplikasi web. Yang kedua ada serangan ransomware pada universitas di berbagai negara menyebabkan sistem akademik lumpuh selama berhari-hari. Ujian terpaksa ditunda dan dalam beberapa kasus universitas terpaksa membayar tebusan dalam jumlah yang besar. Ketiga, kecurangan pada ujian online juga menjadi isu keamanan tersendiri, di mana pihak-pihak tidak bertanggung jawab mencoba mengakses soal ujian atau memanipulasi hasil. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, berikut merupakan poin-poin kesimpulan utama dari makalah ini. Yang pertama, cybersecurity adalah upaya perlindungan terhadap sistem digital yang bertumpu pada tiga prinsip utama, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Keamanan si Saya ulangi, keamanan cyber menjadi tanggung jawab semua pihak yang menggunakan teknologi digital. Kedua, ancaman cyber terus berkembang dalam hal skala, kecanggihan, dan dampaknya. Ransomware, phishing yang berbasis AI, dan serangan pada rantai pasokan menjadi tren utama yang mengancam organisasi di seluruh dunia termasuk di Indonesia.
Yang ketiga, keamanan cyber yang efektif memerlukan pendekatan berlapis yang mencakup teknologi, manusia, proses, dan tata kelola secara bersamaan. Teknologi secanggih apapun tidak akan efektif tanpa kebijakan yang jelas dan sumber daya manusia yang sadar akan keamanan. Yang keempat, manajemen resiko adalah inti dari program keamanan siber yang baik. Saya ulangi, adalah inti dari program keamanan cyber yang baik. Organisasi perlu secara rutin mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani resiko keamanan yang relevan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Yang kelima, klasifikasi informasi dan perlindungan privasi adalah dua aspek yang tidak bisa diabaikan. Dengan UU Perlindungan Data Pribadi yang sudah berlaku di Indonesia, organisasi kini memiliki kewajiban hukum untuk menjaga data pribadi pengguna dengan bertanggung jawab. Yang keenam dan yang terakhir, sistem e-education menghadapi tantangan keamanan yang serius karena menyimpan data sensitif dalam jumlah besar dengan pengguna yang sangat beragam. Penerapan kerangka keamanan holistik yang mencakup teknologi, manusia, proses, dan tata kelola sangat diperlukan untuk melindungi sistem ini. Lanjut ke saran, berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan ialah satu, bagi institusi pendidikan, yang pertama melakukan penilaian risiko keamanan cyber secara berkala untuk mengetahui celah yang ada dan memprioritas penanganan. Saya ulangi, lakukan penilaian risiko keamanan cyber secara berkala untuk mengetahui celah yang ada dan memprioritaskan penanganannya. Dua, investasikan pada pelatihan keamanan untuk seluruh sivitas akademika. Karena kesadaran manusia adalah pertahanan pertama yang paling efektif. Yang ketiga, tunjuk penanggung jawab keamanan cyber yang berkompeten dan berikan wewenang serta sumber daya yang memadai. Dan yang keempat, pastikan sistem selalu diperbarui dan diuji keamanannya secara rutin, termasuk melakukan simulasi serangan untuk menguji ketahanan sistem. Bagi pemerintah, yang pertama, saran yang bisa dipertimbangkan, perkuat pengawasan dan penegakan regulasi keamanan cyber, terutama di sektor pendidikan yang selama ini kurang mendapat perhatian. Yang kedua, berikan dukungan teknis dan pendampingan bagi institusi pendidikan yang memiliki keterbatasan sumber daya dalam membangun sistem keamanan cyber. Kemudian bagi masyarakat dan pengguna, yang pertama tingkatkan literasi digital dengan memahami ancaman cyber yang umum dan cara melindungi diri seperti menggunakan kata sandi yang kuat. Mengaktifkan autentifikasi berlapis dan tidak sembarangan mengklik tautan yang mencurigakan. Yang kedua, laporkan setiap insiden keamanan cyber yang dialami kepada pihak berwenang agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tidak merugikan lebih banyak pihak. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata dan masih banyak kekurangan dari presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.